Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi farada alaina as-siyama liyaj'alana minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa la'allakum mimman faza bittaqwa. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-28 bulan Ramadan, bulan puasa yang mulia, bagaimana keadaan dan kabar diri setiap kita? Di penghujung bulan puasa yang mulia ini, apakah kita sudah nyata menjadi hamba yang berbahagia, bahkan ceria, karena benar-benar takwa sudah menghiasi jiwa dan raga kita? Semoga ini yang benar-benar terasa. Na'udzubillah, semoga Allah melindungi dan memelihara kita semua. Di penghujung bulan puasa ini kita mulai khawatir, bahkan merasa malu, malah bermuka merah bahkan hitam, karena kemungkinan kita termasuk orang-orang yang pernah diwaspadai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mencinta kepada kita. Rugi ma'anku rajunin, sungguh rugi dan celaka seseorang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan Ramadan, karuniakan bulan puasa, namun bulan puasa berlalu tanpa diampuni dosa. Namun bulan puasa berlalu tanpa meninggalkan sedikit pun takwa. Saudaraku jamaah rahimakumullah, sungguh bulan puasa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan untuk kita, bulan puasa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada setiap kita. Dengannya Allah menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar nyata dengan sukacita bertakwa, bermanfaat bagi sesama manusia. Ketika kita bangun pagi, di saat mungkin kebanyakan manusia tertidur lelap, 2:30, jam 3, kita bangun. Dan yang membuat kita bangun itu karena Allah Subhanahu wa taala meminta. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mengetahui semua yang ada dalam jiwa-jiwa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala kita bangun. Saudaraku, bangunnya saja, bangun paginya saja, dengannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi pribadi yang hanya Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan, harapan dalam kehidupan.
Belum lagi ketika kita mampu sholat sunnah, sholat tahajud, minimal 2 rakaat. Atau yang belum witir menyempurnakannya dengan witir. Apalagi yang membaca Al-Quran di waktu sahur, menjelang fajar. Yang disebut-sebut Allah dalam Al-Quran. Inna Qur'an al-fajri kana mashuda. Bacaan Quran di pagi hari itu sungguh disaksikan. Disaksikan Allah. Disaksikan malaikat-malaikat Allah. Disaksikan dengan kekhusyuan pelaku pembaca. Disaksikan yang artinya kebaikan, pahala, dan pengaruh takwanya kontan langsung terasa. Apalagi ketika di waktu pagi, waktu penuh berkah itu juga kita selalu beristighfar, bertobat, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian disempurnakan dengan sama-sama menyantap sahur yang penuh berkah bersama istri dan putra-putri tercinta. Jamaah rahimakumullah, ini mengandung makna yang tidak sederhana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hubungan kita kuat dengan Yang Maha Kuasa, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi bekal kita mampu menyapa, menata orang-orang tercinta di sekitar kita, istri dan putra-putri kita. Makan sahur dari mulai membangunkannya. Bisa jadi suami atau istri belum bangun, kita membangunkannya. Dan kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra-putri, bisa jadi cucu atau putra-putri yang masih kecil, kita membangunkannya tidak sederhana. Tapi kita melakukannya. Ayo bangun. Kita songsong undangan Allah. Kita songsong hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita duduk bersama menyantap sahur, ayah, ibu saling melihat dengan penuh cinta, saling melihat, memperhatikan, bahkan dengan doa. Saudaraku jamaah rahimakumullah, ini cara Allah agar setiap kita orang-orang yang bertakwa ingat untuk membangun kebaikan masyarakat, bangsa dan negara dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari keluarga kecil. Ketika keluarga-keluarga ini sudah menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang soleh dan solihah, maka kemungkinan dan cita-cita sebuah negara yang mulia dengan ketakwaan, dengan kesolehan masyarakatnya akan segera menjadi kenyataan. Karena sebuah negara, sebuah masyarakat besar itu terdiri dari keluarga-keluarga kecil itu. Saudaraku jamaah rahimakumullah. Begitu juga ketika Allah menguatkan kita untuk bisa sholat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat 5 waktu kita lakukan dengan berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kita sekedar melakukan gerakan, membaca bacaan-bacaan sholat itu. Namun sholat itu harapannya berpengaruh, menyapa, menata jiwa dan raga kita. Dari mulai dengan sholat berjamaah, kita diingatkan dengan pentingnya kepemimpinan yang soleh. Imam yang soleh, imam yang layak dan siap menjadi imam, menjadi pemimpin, bertanggung jawab dunia akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan imam yang baik itu hasil dari makmum, dari jamaah yang baik. Pemimpin yang baik itu cerminan dari masyarakat, dari umat yang baik. Belum lagi sholat berjamaah, rapihnya barisan, bersamanya kita gerakan mengikuti imam, mengikuti pemimpin. Itu pesan tentang ketaatan kepada pemimpin. Itu pesan tentang kebersamaan. Menghindari saling curiga, saling murka. Pesan tentang bagaimana kita dalam hidup harus saling memahami, bukan saling memahamkan. Saling memahami. Memahami.
sehingga kita bisa mengucapkan, melakukan, memberikan yang terbaik untuk lingkungan kita. Saudaraku jamaah rahimakumullah, terlebih di siang hari ketika dalam keadaan puasa, yang artinya kita menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan dari mulai terbit fajar, dari mulai subuh sampai terbenam matahari sampai maghrib. Kita menahan diri dari semua yang membatalkan. Itu juga melatih kita bagaimana rasa takwa, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu melekat dalam diri setiap kita. Jamaah rahimakumullah, bagi orang yang tidak bertakwa, yang tidak merasakan keberadaan Allah, bisa saja makanan, minuman di rumahnya sendiri, tanpa ada orang yang mengetahui, dia memakannya, dia meminumnya, membatalkan puasa, bisa saja dia lakukan. Tapi kita tidak melakukan. Jangankan untuk yang haram, untuk yang halal itu kita mengikuti tuntunan Allah, arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku jamaah rahimakumullah, belum lagi ketika lapar, haus, dahaga menyergap diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan jiwa-jiwa kita menjadi lebih peka, menjadi mudah merasa dengan apa yang ada, dengan apa yang terjadi di sekitar kita, yang diderita oleh saudara-saudara kita. Yang bisa saja jika kita lapar, haus itu di bulan puasa, ada tetangga kita, saudara kita yang lapar, haus itu adalah hari-hari mereka, siang dan malam mereka. Kita diminta untuk sampai rasa kita, tanggung jawab kita kepada saudara-saudara kita di sekitar kita. Saudaraku jamaah rahimakumullah, itu yang dimaksudkan hakikat takwa dan aktualisasinya dalam kehidupan nyata. Kita tidak sekedar kuasa, tapi ingin karakter-karakter takwa, sadar dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melekat dalam diri kita. Saudaraku jamaah rahimakumullah, di bulan puasa juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Terlebih untuk dosa-dosa yang secara sungguh-sungguh, secara jujur kita meminta kepada Allah, bertobat kepada Allah untuk mengampuninya. Di bulan puasa juga doa-doa, permohonan dan munajat kita dikabulkan. Saudaraku jamaah rahimakumullah, dengan kenyataan ini, janji-janji ini, jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan puasa ini ingin membekali kita menjadi pribadi yang siap untuk menunaikan amanah kebermanfaatan di tengah-tengah masyarakat dengan ketakwaan yang melekat dalam diri kita, dosa yang dibersihkan, doa yang dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan diri kita, orang-orang beriman ini, bukan sekadar hidup bahagia, sukacita untuk diri dan keluarga. Orang beriman selalu punya prinsip hidup di dunia ini, ada tahapan kerja yang harus ia lalui. Memperbaiki diri, memperbaiki keluarga. Kenapa diri dan keluarga ini harus baik? Karena diri dan keluarga harus berpengaruh kebaikan untuk lingkungan, untuk tetangga, untuk masyarakat, untuk negara, bangsa, bahkan dunia. Saudaraku jamaah rahimakumullah, ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin pastikan dengan bulan puasa untuk setiap pribadi-pribadi kita, orang-orang beriman. Menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi hanya sibuk dengan dirinya sendiri, hanya sibuk dengan keluarganya sendiri, tapi dia mulai meluaskan pandangan, menjauhkan, memanjangkan jangkauan untuk menebar kebaikan dan kemanfaatan.
Saudaraku jamaah rahimakumullah, kita yang bekerja, berpenghasilan, jangan sampai sekedar hanya untuk kehidupan diri kita sehari-hari. Bekerja kita, berpenghasilan kita, agar kita bisa berbagi. Kita yang kuliah, kita yang sedang menuntut ilmu, jangan lupa, menuntut ilmu itu bukan sekedar untuk menyelesaikan sebuah paket akademik. S1, S2, atau S3. Tidak, bukan hanya itu. Menuntut ilmu itu amanah dan permintaan khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu Allah menginginkan kita bisa lebih luas lagi memberikan manfaat. Jika itu yang menjadi target dan usaha kita di hari-hari kita, yang bekerja, yang kuliah, yang berumah tangga, semua yang kita lakukan, maka semua yang kita lakukan juga adalah ibadah, bahkan dakwah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar dunia, tapi juga akhirat dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ibadallah, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala mukhbiran wa mu'addiban lana, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim, wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin, warhamna wal mu'minin, waqina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala siyami Ramadan. Allahumma a'inna ala qiyami Ramadan. Allahumma waffiqna laylatal qadar. Allahumma rizukna laylatal qadar. Allahumma ja'alna minal a'idina wal faizin. Allahumma a'id lana Ramadana a'waman ba'da a'wam. Allahumma a'id lana Ramadana a'waman ba'da a'wam. Bil khairati wal ghufran, bil barakati wal ihsan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-madlumin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin wa fi Suriyati wal Yaman wa Lubnan wa fi kulli makan fi masyarikil ardi wa magharibiha. Allahumma ansurhum nasran ajila. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'ad din minal yahudil la'ini wa a'wanihim. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.